setia dan konsisten. Pendek saja begitu, setia dan konsisten. Bicara tentang setia, orang bilang setia itu setiap tikungan ada. Itu ungkapan-ungkapan pelecehan terhadap kata setia. Setia itu selingkuh tiada akhir. Itu kata orang. Kenapa? Karena orang sudah tidak lagi yakin bahwa ada orang-orang yang setia. Ya tentu di sini semuanya orang setia. Di luar sana, sehingga ketika orang berkata tentang kesetiaan selalu dipelesetkan. Setia itu, saya waktu masih muda saya selalu bicara tentang kesetiaan. Waktu belum punya istri. Setia itu menurut saya dulu, satu tetap satu, mustahil jadi dua, haram jadi tiga, impossible atau tidak mungkin jadi empat, tentu lebih lagi tidak masuk akal mau lima. Itu yang disebut dengan setia, satu tetap satu. Konsisten pun begitu. Sehingga kalau kita mendengarkan ungkapan orang tua kita, selalu dikatakan mesakada di potuo, pantangkada di pomate. Entah mau pakai H atau pakai R atau bagaimanapun dialeknya, itu hanya persoalan dari mana kita berasal. Tapi sungguh kita konsisten bersama tentang itu. Lalu kemudian orang-orang muda mengaku begini, pantangkada, no? Budakada, ditampiling, dan seterusnya. Begitu banyak orang mulai tidak yakin dengan ungkapan-ungkapan dan slogan-slogan bahwa seseorang bisa konsisten. Mulai tidak saling percaya, mulai ragu dan bahkan meragukan setiap orang dijumpainya. Suatu hari ada sebuah cerita. Ada sebuah kampung. Di kampung itu ada guru yang diangkat. Ada 17 guru diangkat untuk menentukan arah perjalanan kampung itu. Dan setiap waktu mereka berkumpul membicarakan bagaimana kampung ini atau kota ini, kampunglah, ditata sedemikian rupa supaya sejahtera. Mereka punya masalah. Masalahnya adalah sering anak-anak mereka bermain ke kawah gunung berapi, walaupun itu sudah tidak aktif tapi sangat berbahaya. 17 guru itu berkumpul mengambil sikap. Apa yang harus kita lakukan? Karena anak-anak kita ini selalu bermain ke kawah dan itu berbahaya. Dalam rapat 17 guru itu disimpulkan sebuah keputusan bahwa kita harus katakan ada naga besar berwarna merah dan mengeluarkan api dari mulutnya di kawah itu. Anak-anak itu sering bermain sampai malam, sehingga dikatakan tepat jam 6. Biasanya naga merah itu muncul dan itu sangat berbahaya. 1 tahun pertama, remaja-remaja itu ketakutan dan tidak berani mendekati kawah gunung itu. 1 tahun kedua, itu sudah 2 tahun. Hal itu masih terjadi. Di tahun yang ketiga, remaja itu sudah mulai tumbuh dewasa dan berkata begini, coba mari kita pikir. Kelak nanti kita akan menjadi salah satu dari 17 guru itu. Sampai hari ini, kita belum pernah melihat bagaimana bentuk naga merah itu. Dan apa nanti kata orang, kalau kita yang menjadi 17 dari salah satu 17 dari guru itu, lalu kita tidak mampu menjelaskan bagaimana bentuk naga itu. Mereka kemudian mengambil kata sepakat, mulai minggu depan kita akan menunggu bagaimana bentuk naga itu. Dan kelak nanti kalau kita jadi guru, kita akan mampu menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa naga merah itu bentuknya seperti ini. Dan betul itu ada. 1 minggu pertama mereka menunggu naga itu tidak muncul. 2 minggu kedua dan seterusnya sampai 1 bulan, bahkan lebih dari itu. Mereka menunggu munculnya naga di kawah, tapi tidak pernah muncul. Setelah masa panjang mereka lewati, mereka lelah, mereka capek. Tapi penantian tidak pernah berakhir. Mereka berharap menunggu bisa melihat kemunculan naga itu. Dan ternyata di suatu sore yang begitu lelah, salah satu di antara mereka berteriak, naga merah, awas, aku melihatnya. Dia menghamburkan api keluar dari mulutnya. Yang lain bangun, berlari.
memberitakan berita itu ke kampung, bahwa benar hari ini salah seorang dan kami semua sudah melihat naga merah itu. Waktu peristiwa itu terjadi, 17 guru katakan, oh tidak, itu kan bohong. Kami membuat itu agar kalian jangan pergi ke kawah. Tapi ketika berita itu sampai di seluruh kampung, dan semua orang berbondong-bondong ke kawah untuk menyaksikan itu, 17 guru itu berpikir, jangan-jangan itu betul. Mereka kemudian juga mengambil keputusan, mari kita ke sana. Jangan sampai apa yang kita ceritakan itu betul. Karena ternyata satu kampung ini sudah berbondong-bondong ke sana. Saking banyaknya orang, 17 guru itu tidak bisa mendekati kawah. Lalu mereka bertanya, apakah benar kalian melihat naga merah itu? Mereka katakan, semua orang sudah melihatnya. Lalu dipanggillah anak yang pertama melihatnya dengan sebuah pertanyaan. Apa benar engkau melihat naga merah itu? Dia berkata, tinggal saya dan guru yang tidak melihatnya. Semua orang sudah melihatnya. Apa yang mau digambarkan dari cerita ini? Cerita ini sepintas tidak ada gunanya dan tidak ada artinya. Tapi konsisten dan menjadi pemimpin harus bijaksana. Jangan mengambil keputusan sekehendak hati kita sendiri. Jangan mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang mudah. Kelak kita akan berujung senasib dengan guru tadi. Awalnya mereka berbohong, lalu mereka akhirnya kemudian ragu dan mulai merasa yakin bahwa benar mungkin naga itu ada. Kita kembali ke renungan kita. Menjadi pemimpin yang konsisten. Sebenarnya mungkin khotbah ini cocok untuk kalangan gereja yang elit. Tetapi jangan kita mengira bahwa kita bukan pemimpin. Kita juga pemimpin. Dan kita sedang membentuk dan sedang melahirkan pemimpin. Siapa itu? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak-anak kita. Dulu, anak saya Elsie tidak pernah takut dengan setan. Karena dia ada dalam lingkungan yang tidak pernah diceritakan kepadanya setan. Hanya dalam waktu satu malam. Dia tidur dengan neneknya. Bangun besok pagi dia bilang, Pak, tolong jelaskan kepada saya, bagaimana itu setan. Kan di rumah kami itu WC di luar, karena kita menggunakan WC gereja. Jadi kalau bangun tengah malam, dia keluar untuk pergi ke WC gereja untuk kencing. Sehingga dengan selama ada neneknya ada di rumah, ya neneknya harus dikasih bangun, lalu kemudian nenek temani saya kencing. Kenapa? Kamu bilang ada setan. Lahir kemudian Dirga tidak percaya dengan adanya setan. Katanya setan itu tidak eksis. Setan itu hanya satu, ada di suatu dunia, namanya dunia Halloween. Dunia Halloween itu adalah dunia cerita yang ada di luar sana. Sehingga pada satu hari ketika mamanya datang beli labu dari pasar, dia katakan, wah bahaya malam ini. Mama akan mendatangkan setan-setan karena dia sudah beli labu. Jadi dia hanya takut sama labu. Karena labu itu adalah gambar Halloween. Apa yang disampaikan di situ? Pemimpin itu bukan hanya ketika Anda duduk sebagai seorang legislatif. Pemimpin itu bukan hanya ketika menjadi majelis gereja. Pemimpin itu ketika bukan hanya ketua ibu dan lain sebagainya. Pemimpin itu adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap orang lain. Itulah pemimpin. Bahkan orang berkata, setiap orang adalah pemimpin. Kenapa? Karena dia harus mampu memimpin dirinya sendiri. Cerita kita ini dalam bacaan itu menggambarkan bagaimana murid-murid Yesus konsisten. Menjadi seorang pemimpin diperhadapkan dengan banyak resiko. Didesah, dipukul. Tapi di akhir pembacaan mereka pulang dengan bahagia. Karena mereka menganggap bahwa derita yang mereka terima itu layak dan pantas sebagai seorang pengikut Kristus. Susah yang mereka alami itu ketika mereka dimarahi, ketika mereka menyesah, artinya memukul, menyiksa mereka, justru dalam proses siksaan itu mereka merasa bahwa ini memang pantas ditanggung dan ini bagian dari resiko memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekiranya renungan firman Tuhan di tanggal
11 Februari ini mengantar kita berpalentin di tanggal 14 Februari. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan kemudian bahwa Valentine Day jatuh bersamaan dengan hari pemilihan umum. Kalau Anda mencintai bangsa ini, kira-kira mungkin begitu gambarannya, maka lakukanlah yang terbaik. Pilihlah yang terbaik. Konsisten. Kemarin saya menulis di sebuah tulisan pendek dalam gereja tanpa dinding. Suap bukan berkat. Suap adalah penghinaan dan kutukan. Setiap kita menerima suap, bersamaan itu sebenarnya kita sedang dihina, bahwa nilai kita seharga dengan suap yang kita terima. Dan pada saat kita mengambil suap, bersamaan itu dengan itu juga kita sedang menerima bukan berkat, tapi kutukan. Kutukan untuk memilih pemimpin yang tidak benar. Kelak kebijakannya akan mendatangkan malapetaka. Kalau bukan untuk kita, untuk generasi kita. Kalau bukan untuk generasi kita, untuk kehidupan masyarakat kita. Kalau bukan untuk masyarakat kita, untuk gereja kita. Kalau bukan untuk gereja kita, untuk keyakinan kita. Mari konsisten pada pilihan hati nurani kita. Akan banyak tantangan, akan ada ancaman. Tapi percayalah bahwa apapun hasil dari pemilihan itu, kalau engkau memilih dengan nuranimu, engkau akan berjumpa, tadi dikatakan, menyesah. Orang-orang itu menyesah rasul-rasul. Tapi sesahan yang diterima rasul-rasul membuat mereka pulang dengan bersukacita. Kenapa? Dia katakan, layaklah kami disesah, layaklah kami mendapat penderitaan ini, karena kami memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pemimpin yang konsisten adalah pemimpin yang punya sikap dalam tanggung jawab, baik itu tanggung jawab di tengah masyarakat maupun tanggung jawab di tengah-tengah jemaat. Tuhan memampukan kita untuk tetap setia kepada Yesus sebagai pemimpin yang agung. Yesus melalui firman-Nya mengingatkan kita untuk tidak menerima suap dan tidak mengharapkan janji-janji manusia. Mereka yang menggantungkan harapan terhadap janji-janji manusia akan kecewa. Dan yang paling fatal adalah kekecewaan kita terhadap janji manusia itu dihubungkan dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau manusia berjanji kepada kita dan tidak ditepati, kita akan berkata besok, Tuhan tidak mendengar harapan-harapan saya. Untuk itu jangan membangun dan berharap banyak terhadap janji-janji manusia. Berdoalah kepada Tuhan. Kalau sudah waktunya Anda duduk di suatu tempat yang pantas bagi Anda, tak ada satu manusia pun yang bisa menghalangi itu. Kalau ada proses yang sakit yang harus Anda lewati karena tanggung jawab hati nurani, itu akan menjadi berkat bagi kehidupan Anda. Jadilah pemimpin yang konsisten, setia kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin.